Dalam satu dasawarsa ini ada 11 pemuda yang meraih posisi kepala negara atau pemerintahan ketika umur mereka sekitar 40 tahun. Mulai dari Kim Jong-un hingga Gabriel Boric, latar belakang pengalaman politik dan cara mencapai pucuk pimpinan pun bermacam-macam. Pada 16 Oktober 2023, Daniel Noboa, 35 tahun, memenangi pemilihan presiden di Ekuador. Noboa relatif pendatang baru di dunia politik. Ayahnya Alvaro Noboa adalah taipan perkebunan pisang di Ekuador yang 5 kali gagal mencalonkan diri sebagai capres. Noboa menurut para pendukungnya diharapkan bisa membawa angin segar karena faktor usianya. Selanjutnya di Amerika Latin ada 2 negara lain yang dipimpin presiden berusia muda. El Salvador dipimpin Presiden Nayib Bukele 42 tahun sejak 2019. Chile dipimpin Gabriel Boric 37 tahun sejak 2022. Berbeda dengan Noboa, keduanya politikus berpengalaman. Bukele aktif di partai politik dan sudah 2 kali menjabat wali kota. Ia juga mendirikan partai politik sendiri pada 2018 yang diberi nama Nuevas Ideas atau gagasan baru sebagai wahana memenangi Pilpres 2019. Namun lembaga Human Rights Watch pada 2021 mengkritik cara Bukele menumpas peredaran narkoba dan geng bersenjata di El Salvador. Bukele mengirim polisi dan tentara melakukan razia ke kampung-kampung untuk menangkapi dan memenjarakan orang-orang yang dituduh sebagai anggota geng tanpa ada proses hukum. Di Chile, Boric sudah terkenal sebagai aktivis mahasiswa sejak zaman kuliah. Ia salah satu pemimpin unjuk rasa mahasiswa Chile pada 2011 hingga 2013 yang menuntut agar pemerintah memenuhi keadilan dan kesetaraan di dunia pendidikan secara menyeluruh karena pendidikan adalah kunci mengentaskan masyarakat dan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ia juga terpilih sebagai anggota DPR pada 2019. Di Korea Utara, Kim Jong-un 40 tahun adalah ahli waris tampuk kepemimpinan korut dari ayahnya Kim Jong-il dan kakeknya Kim Il-sung. Ketika naik ke puncak kepemimpinan, usia Kim masih 27 tahun. Lantaran meraih kekuasaan tidak melalui cara yang demokratis, Kim dikenal sebagai sosok tertutup. Ia menyensor media arus utama agar tidak ada informasi yang dianggap pemerintah berisiko beredar di masyarakat. Kawasan Amerika Latin memang paling banyak dipimpin politikus berumur di bawah 40 tahun. Pilpres ataupun pemilu legislatif banyak melibatkan calon-calon muda. Apabila dilihat dari statistik, Amerika Tengah dan Amerika Selatan didominasi penduduk dari kelompok umur 23 hingga 40 tahun. Tren lain yang terlihat ialah negara-negara Amerika Latin dipimpin presiden muda. Presiden muda ini memiliki pengalaman dipimpin presiden otoriter selama setidaknya 2 dasawarsa. Pengamat politik Amerika Latin Will Freeman dan Paul Angelo di harian Washington Post 12 Januari 2022 menyebut, generasi muda tidak berminat lagi mengikuti partai politik yang melanggengkan presiden-presiden otoriter zaman dulu. Mereka menginginkan presiden yang memahami kebutuhan anak muda, luas, dan tidak dikendalikan oleh partai. Meskipun begitu, Freeman dan Angelo mengingatkan para pemilih muda agar tidak lugu bahwa pemimpin dambaan mereka akan terus idealis. Jika tidak dipengaruhi oleh partai, iklim politik dalam negeri akan mengubah watak presiden muda tersebut. Bagaimana dengan Indonesia? Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Almasaki Biru Rea terkait syarat capres dan cawapres Senin 16 Oktober 2023. MK mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Dari keputusan ini, anak sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka yang berusia 36 tahun, langsung tancap gas menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju.